Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatsa ala tamassuki bil kitabi was sunnah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa shrah lana sudurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan semua yang menonton video ini. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan berkah dan hidayah oleh Allah. Semoga kita istiqomah senantiasa melaksanakan segala bentuk ubudiyah ataupun kegiatan kita yang baik. Baiklah teman-teman semua, kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang nama-nama dari Al-Quran, kemudian dari sababut tasmiyahnya juga. Kita sekarang masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Al-Wahyu. Jadi sebelum masuk ke ulumul Qur'annya yang lebih detail, para ulama sebahagian memang membahas tentang wahyu ini terlebih dahulu. Karena Al-Quran itu sendiri adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan pertimbangan itu, pembahasan tentang wahyu tidak bisa ditinggalkan dari pembahasan ulumul Quran. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wahyu, makna al-wahyi lughatan. Qala al-imam Ibnu Faris, berkata Imam Ibnu Faris dalam kitab Jam' Maqayisil Lughah, al-wawu wal ha'u wal harful mu'talu. Makna wahyu secara bahasa menurut Imam Ibnu Faris, waw dan ha, kemudian huruf mu'tal, yaitu waw, ha dan ya, aslun yadullu ala ilqa'i ilmin fi ikhfa'in ila ghairika. Makna kata wahyu secara bahasa adalah menunjukkan atas menyampaikan suatu ilmu secara sembunyi-sembunyi atau secara khafi, secara halus atau tidak secara langsung. Artinya ya tersembunyi kepada orang yang selainmu. Fal wahyu al-isyaratu. Maka isyarat bisa kita juga sebut sebagai wahyu. Wal wahyu al-kitabu war risalatu. Maka wahyu juga bisa kita katakan sebagai kitab atau ar-risalah, surat. Karena disampaikan sesuatu kepada orang lain dengan cara sembunyi atau tanpa ada suara. Wa kullu ma alqaitahu ila ghairika hatta alimahu fahuwa wahyun kaifa kana. Dan setiap apa yang kamu sampaikan kepada orang lain sehingga dia mengetahuinya, maka dia adalah wahyu. Wa yukhtassu ma'nal wahyi lughatan idafatu ila ma qalahu Ibnu Farisin bitadammunihi makna sur'ati. Maka dikhususkanlah makna wahyu secara bahasa menurut Ibnu Faris tadi, ditambahkanlah makna yang lain. Jadi tadi ada ilqa'u ilmin fi ikhfa'in ila ghairika ditambah dengan as-sur'ah. Jadi memberikan ilmu kepada orang lain secara tersembunyi dengan cara yang cepat. Fal isyaratus sari'atu hiya allati yuqalu laha wahyu. Maka wahyu secara khusus ini makna dalam bahasanya adalah isyarat yang cepat disampaikan secara tersembunyi kemudian disampaikan pada orang lain. Maka itu disebut dengan wahyu. Wa warada al-wahyu fil Qur'ani bima'na al-ilham. Dan wahyu dalam Al-Qur'an tidak hanya bermakna i'lam fil khafa saja. Ada berbagai macam makna wahyu di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah ilham. Kama fi qaulihi ta'ala wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa untuk menyusui Musa. Di sini makna wahyu bukan makna wahyu risalah, bukan makna wahyu kenabian, tapi maknanya adalah bahwa kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa. Kama warada bimaknal waswasati. Sebagaimana wahyu itu juga bermakna waswas atau bisikan-bisikan.
wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya para setan itu mewahyukan kepada pemimpin-pemimpinnya untuk mendebat kalian. Nah, kata wahyu di sini, la yuhuna, ini bukan berarti sama dengan wahyu dari Tuhan. Tapi wahyu di sini diartikan sebagai waswas. Artinya bisikan kepada orang lain. Nah, maka ketika wahyu disandarkan kepada Tuhan, kepada Allah, maka nanti kita akan lihat di makna syar'inya nanti. Sedangkan wahyu jika disandarkan kepada syaitan, maka akan bermakna waswas. Amma fil istilahi syar'i. Adapun dalam istilah syar'inya, wahyu adalah i'lamullah ta'ala liman istafahu min ibadihi bi tariqatin khafiyyatin syari'atin. Wahyu itu dalam syariat kita, dalam istilah syar'i adalah pemberitahuan atau Allah memberitahukan kepada orang yang Allah pilih min ibadihi, di antara para hambanya, dengan cara yang tersembunyi dan cepat. Oke. Jadi kita sudah bisa memahami dari definisi ini bahwa wahyu bukanlah sesuatu yang pada dasarnya bukan sesuatu yang bisa didengar. Dia hanya berbentuk seperti di dalam hati, muncul di dalam hati atau yang sejenisnya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut di permasalahan maratibul wahyi dan kaifiyatnya. Maratibul wahyi, tingkatan wahyu. Wa idza btaghaina al-tafsila li hadzal ijmali 'anil wahyi. Apabila kita cari penjelasan rinci tentang yang umum ini, perkara wahyu, wa tasa'alna an kaifiyati, dan kita saling bertanya tentang kaifiyatnya, wa ahwalihi, dan ahwalnya, wa atharihi, fa inna khaira marji'in yuhaqqiqu lana tilkal umniyata huwa sahibul wahyi nafsihi. Huwa sahibul wahyi nafsuhu. Jadi yang paling baik untuk menyampaikan itu terkait wahyu itu dan segala macam rinciannya, sebaik-baik marja' kita, tempat kembalinya atau referensi kita yang akan mentahqiqkan atau mensukseskan atau merealisasikan keinginan kita itu adalah sahibul wahyi itu sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi nususil Qur'ani sharihah wal ahaditsis sahihah. Dalam nas Al-Qur'an yang sharih dan hadis-hadis sahih. Kama jaa fil haditsis sahih. Sebagaimana yang datang dalam sebuah hadis sahih, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shalihatu fin naumi. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, atau pertama kali wahyu itu dimulai kepada Nabi Muhammad, berbentuk ar-ru'ya as-salihah fin naum. Berbentuk mimpi yang benar, mimpi yang nyata. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqis subhi. Maka ketika beliau bermimpi, beliau tidak melihat kecuali seperti cahaya subuh. Summa hubbiba ilaihil khala'u. Kemudian beliau dibuat suka untuk menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in. Dan beliau pun menyendiri saat itu di Gua Hira. Fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbudu al-layaliya dzawatil adad. Maka Rasulullah pun bertahannus atau berubudiyah beberapa malam, untuk beberapa malam, qabla ayanzi'a ila ahlihi wa yatazawwada limithlihi. Sebelum itu dia juga nanti akan beliau pulang pergi beberapa waktu, beberapa hari, misalnya beliau bawa bekal untuk 3 hari, kemudian setelah habis bekal beliau kembali lagi dan balik lagi kepada Gua Hira. Jadi permulaan wahyu kepada Rasulullah tidak serta-merta Jibril datang langsung di Gua Hira. Tapi sebelum itu beliau melihat di dalam mimpi. Kita tidak dijelaskan di sini seperti apa mimpi beliau. Yang jelas beliau bermimpi, kemudian dengan datang mimpi tadi, beliau pun dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala suka menyendiri untuk beberapa hari, beberapa malam, hingga datang nanti wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'al haqqu, sampai pada suatu ketika datanglah kepadanya kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira'in faja'ahul malaku faqala. Ketika itu datanglah tiba-tiba malaikat, lalu dia berkata, malaikat itu, Iqra. Qala ma ana biqari'in. Bacalah, kata malaikat tadi. Rasulullah berkata, saya tidak bisa baca.
Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil al-jahda thumma arsalani. Lalu dia mengambilku, memegangku, kemudian memelukku sampai aku merasa kepayahan, kesusahan. Apakah beliau sampai agak tersesak nafas, Allahu alam. Tapi yang jelas didekap oleh Jibril, summa arsalani, kemudian dilepaskan. Faqala iqra. Qultu ma ana biqari'in. Masih dijawab oleh Rasulullah, saya tidak bisa baca. Fa akhadhani faghattani tsaniyata hatta balagha minnil jahda. Masih dilakukan yang sama, didekap Rasulullah, dipeluk beliau sampai beliau agak kepayahan. Tsumma arsalani. Faqala iqra. Berkata ketiga kalinya Jibril, iqra. Qultu ma ana biqari'in. Fa akhadhani faghattani tsalitsata faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Maka itulah permulaan turunnya Al-Qur'an pertama kali, untuk perdana. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, maka ini adalah bentuk cerita bagaimana proses wahyu itu turun, yang awalnya dari mimpi, kemudian beliau bermalam di Gua Hira beberapa malam, kemudian datang Jibril, lalu memerintahkan untuk membaca. Nah, ini 3 kali ini kami pernah mendengar dahulu bersama Dr. atau Syekh Syahad Azazi. Beliau menjelaskan bahwa ada makna lain. Allahu alam, apakah bisa kita, kalau dilihat, dia bisa dimaknakan seperti itu. Makna ma'ana biqari'in ini, setiap waktunya itu berbeda. Setiap beliau menyebutkan ma'ana biqari'in, itu memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, ma'ana biqari'in, saya tidak bisa baca, kata Rasulullah. Kemudian ketika disuruh lagi, ikra ma'ana biqari'in, saya tidak. Ketika beliau jawab ma'ana biqari'in untuk kedua kalinya, beliau memaknakan itu adalah, meniatkan itu adalah, saya juga tidak akan bisa baca ke depannya. Kemudian yang ketiga, ma'ana biqari'in, ma-nya sudah berganti menjadi ma istifham, yaitu apa yang harus saya baca. Itu. Allahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuadahu. Beliau pun kembali. Kemudian kita lanjutkan, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dengan keadaan dingin atau menggigil beliau, di hati beliau itu menggigil. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, maka beliau pun bertemu dengan Khadijah, menemui Khadijah. Faqala zammiluni, selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u. Lalu Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW dan sampai hilanglah rasa takut, rasa gemetar beliau tadi. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabara. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidah Khadijah dan memberi kabar tentang kejadian itu. Laqad khasyitu ala nafsi. Saya khawatir sekali dengan diri saya ini. Faqalat lahu. Lalu berkata Sayyidah Khadijah, kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Sekali-kali tidak, demi Allah, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah. Kata Khadijah kepada Rasulullah, innaka latasilar rahimah. Sesungguhnya engkau orang yang menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla. Engkau yang memikul beban untuk orang lain. Wa tuksibul ma'dumah. Dan engkau memberikan santunan atau memberikan kebaikan harta kepada orang yang tidak punya. Wa taqrid dhaifa, dan engkau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau menolong untuk kebenaran. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ibni Asad ibni Abdil Uzza. Lalu berlalu atau pergilah Khadijah sampai beliau mendatangkan Waraqah bin Naufal, yang mana ini adalah ibnu ammi Khadijah, anak dari pamannya.
anak dari pamannya, sepupunya. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah. Siapa itu Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal ini adalah seorang Nasrani yang telah beragama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibraniyah. Beliau menulis kitab dengan bahasa Ibrani, fayaktubu fil Injili bil Ibraniyah. Masya Allahu ayyaktuba. Lalu dia pun juga menulis Injil dengan bahasa Ibrani sebagaimana Allah kehendaki atau sebanyak apa Allah kehendaki untuk dia tulis. Wa kana syaikhan kabiran wa qad amiya. Dia adalah seorang yang sudah tua renta dan telah matanya telah buta. Faqalat lahu Khadijah. Berkata Khadijah, "Yabna ammi, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhika." Dengarlah dari ponakanmu ini. Faqala lahu Waraqatun, yabna akhi, madza tara? Wahai anak saudaraku atau ponakanku, madza tara? Apa yang kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada Waraqah bin Naufal tentang kejadian tadi. Faqala lahu Waraqah, hadzal namusul ladzi nazzalallahu ala Musa. Pertanda ini atau cerita tadi adalah sebuah tanda yang Allah turunkan juga kepada Musa. Ya laitani fiha jadha. Andaikan aku masih muda, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Andaikan aku nanti masih hidup ketika kaummu mengeluarkan kamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, amukhrijiyhum? Apakah mereka akan mengeluarkan aku? Mengusir aku? Faqala, qala na'am. Ya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udiyah. Wa yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Ini jawaban Waraqah bin Naufal ketika melihat ada tanda kenabian dalam diri Rasulullah. Beliau menyampaikan bahwa nanti kalau kamu saya berharap saya masih muda dan saya berharap kalau nanti kamu diusir oleh kaummu, saya masih hidup. Gitu. Untuk apa? Untuk membela Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah mungkin saya akan diusir oleh kaumku? Apakah saya akan diusir oleh kaum saya? Iya, kata Waraqah. Kenapa begitu? Tidak datang seorang pun seperti engkau. Artinya, nabi-nabi sebelum engkau, orang yang diberi tanda seperti engkau ini, dahulunya, pasti mereka akan dimusuhi. Oh dia, dimusuhi. Kalaupun nanti aku mendapati engkau seperti itu, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang besar. Tsumma lam yanshib Waraqatu an tawaffa wa fataral wahyu. Kemudian Waraqah pun tidak sempat sampai pada masa itu, lalu wahyu pun terhenti sebentar. Fataral wahyu. Qala Ibnu Syihabin, berkata Ibnu Syihab, wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahmani anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi. Dari Ibnu Syihab, kemudian dari sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari meriwayatkan bahwa beliau bercerita tentang fatrah al-wahyi, tentang ada jarak antara wahyu tadi. Faqala fi hadithihi, berkata dia dalam hadisnya, bainama ana amshi sami'tu sautan minas sama. Berkata Jabir menceritakan tentang Rasulullah. Rasulullah ini adalah POV Rasulullah. Bainama amshi sami'tu sautan minas sama. Ketika saya sedang jalan, saya mendengar suara dari langit, kata Rasulullah. Farafa'tu basari fa idzal malaku alladhi jaa'a fi Hira jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Maka saya pun terkejut karena melihat ada malaikat yang telah datang dahulu di Gua Hira sedang duduk di atas kursi antara bumi dan langit. Faru'ibtu minhu faraja'tu. Saya ketakutan karena dia, lalu saya pun kembali. Faqultu zammiluni fa anzalallahu azza wa jalla. Lalu turunlah firman Allah, ya ayyuhal muddatsir kum fa anzir ila qawlihi warrujza fahjur fahamiyal wahyu wa tawatara. Kemudian setelah turunnya ya ayyuhal muddatsir ini, lalu wahyu pun berlangsung dan bergulir seterusnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini adalah bahagian terakhir yang ingin kita jelaskan, bahwa dari gambaran ini
malaikat Jibril muncul dalam keadaan aslinya. Nanti kita juga akan bahas di bahagian kaifiatul wahyi, yang mana salah satu kaifiatnya itu adalah Jibril datang dalam bentuk aslinya, yang mana bentuk aslinya itu adalah sangat besar sekali, menutupi ufuk, sayapnya itu menutupi ufuk. Kemudian kita lihat tadi jalisun ala kursi bainas sama'i wal ardi. Kursinya itu antara bumi dan langit. Kita kursi yang setinggi rumah saja mungkin kita sudah merasa besar. Ini apalagi sampai ke atas langit. Nah, jadi malaikat di sini tidak digambarkan sebagai sesuatu yang mengagumkan, indah, ataupun yang digambarkan oleh mungkin orang-orang yang di luar Islam. Jadi dalam terminologi orang di luar Islam, nampaknya malaikat, angel, itu diartikan sebagai sesuatu yang indah, cantik, kemudian enak dipandang. Tapi pada kenyataannya, kita lihat, Rasulullah ketakutan melihat wujud malaikat yang asli. Nah, ini artinya, makna angel dalam Islam tidak bisa kita kaitkan dengan angel yang di luar tadi. Yaitu angel kalau dalam pengertiannya adalah sesuatu yang indah, cantik itu, mungkin kita bisa menerjemahkannya sebagai bidadari. Tapi ini, al-malak, yang kita terjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai malaikat, itu adalah sesuatu yang bukan seperti gambaran indah dan segala macam tadi. Karena membuat orang takut tentu bukan sesuatu yang secara manusiawi kita anggap indah. Ya, kita bayangkanlah, kita adalah manusia biasa. Nabi dari segi manusianya, ketika melihat sesuatu yang sangat besar, itu beliau kaget dan deg-degan juga, pasti cemas. Akhirnya beliau pulang lari karena takut tadi. Jadi, apakah malaikat Jibril mengerikan? Ya, bukan berarti seperti itu juga, tapi tidak seperti gambaran cantik indah yang dibayangkan oleh mungkin agama-agama yang lain lah, Allahu a'lam. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas kaifiatul wahyi. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada faedah yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah dan khilaf, kami mohon maaf, dan silakan jika ada ingin yang koreksi ataupun diskusi, boleh disampaikan, ditulis di kolom komentar. Insya Allah kami akan jawab, ataupun kita juga akan berdiskusi menambah ilmu kita bersama. Kalau ada manfaat atau faedah yang dapat kita ambil pada hari ini, maka itu adalah karunia dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton tidak sungkan untuk meninggalkan like dan juga untuk mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan bisa berkembang dan saya bisa terus upload video atau juga nanti di-share kepada kawan-kawan yang lain, terutama untuk kita semua yang sedang mendalami ulumul Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi setiap kehidupan kita dan Allah berkahi setiap langkah kita dan Allah istiqomahkan kita dalam setiap kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.